lari berlawanan arah. Maka lepaslah tubuh wanita itu dengan kedua kakinya. Ia tunggangi serta Muhammad menyetujui seorang suami yang membunuh istrinya karena menghujat Muhammad terus. Muhammad menolong janda-janda dengan cara menikahinya. Tapi Muhammad kepergok, berzina dengan pembantunya Hafsah. Kepergok sama istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas Blukus Suntur Saifuddin Ibrahim ya, yang sudah lama sekali nggak kita bahas. Saya pikir sudah bertobat, tapi ternyata makin parah penyakit hati yang diderita oleh Saifuddin. Kita tahu bahwa Saifuddin sekarang harus tinggal sendirian di Amerika, jauh dari keluarganya. Rasa kesepian, rasa tidak memiliki apapun, ya, rasa yang membuat dia sakit hati, ini dia curahkan, dia lampiaskan kepada Islam. Jadi dia persalahkan Islam sebagai biang kerok dari penderitaan yang dia alami. Kita tahu bagaimana menderitanya Saifuddin Ibrahim ya. Teman-teman bisa lihat wajah, mimik wajah itu nggak bisa nipu. Dari wajah, auranya, mimiknya, kita bisa lihat. Ini orang hidup dengan sukacita atau hidup dengan penderitaan. Dari wajah Saifuddin jelas, ya, terpancar kebencian, terpancar dendam yang sangat besar kepada Islam, teman-teman. Ya, kalian bisa lihat sendiri dari ekspresi wajah si Blukus Suntur satu ini. Ini video yang dia buat untuk mengawali tahun 2024 ya, di mana dia bikin judul Paradoks Muhammad dengan Kemanusiaan. Kalian bisa lihat nih ekspresi wajahnya. Ini wajah ini nggak bisa nipu teman-teman. Wajahnya tuh wajah pilu, wajah menyedihkan, wajah orang yang dendam, yang penuh kebencian. Dan kita tahu Saifuddin menyalahkan Islam atas penderitaan yang dia alami. Dia bukan menjadikan kisah hidupnya itu, perjalanan hidupnya itu, sebagai bahan introspeksi diri untuk bertobat. Sebenarnya dengan masalah yang timbul, masalah yang terjadi dalam hidupnya, harusnya dia renungkan bahwa Allah masih sayang sama dia. Ya, Allah masih sangat sayang sama Saifuddin. Sehingga diberikan peringatan, ditunjukkan bahwa yang kamu lakukan salah, supaya kamu masih bisa bertobat. Daripada ada orang-orang tertentu, ya, itu Allah juga sudah istilahnya biarkan. Diberikan apa? Istidrat. Ya, diberikan istidrat kenapa? Supaya orang ini terlena dengan dunia. Kalau si Saifuddin, ini Allah masih sayang kok. Saya berani yakin ya, bahwa Allah masih sangat sayang dengan si Blukus Suntur ini. Itulah segala penderitaan yang dia alami. Ini harusnya menjadikan dia makin dekat dan sadar bahwa dia sudah ya, melenceng, sudah sesat. Sudah saatnya lah Blukus Suntur ini bertobat. Tetapi yang namanya rayuan dari setan nampaknya lebih menggoda, lebih menarik. Walaupun dia jauh dari keluarga, tapi dia punya mobil, dia punya harta benda, dia didonasi dengan kencang. Donatur-donatur Islamophobia transfernya besar sekali, kan begitu. Nah, ini membuat Saifuddin ini dilema gitu. Ya, membuat dia ini dilema. Kalau dia kembali ke Islam, apapun nggak akan dapat. Apapun tidak akan dia miliki kan. Di Islam pun dia harus merintis lagi dari awal. Harus mulai dari bawah lagi. Dia akan kehilangan semua fasilitas-fasilitas yang dia nikmati sekarang. Dengan umurnya berat lah. Itulah Saifuddin serba salah. Balik ke Islam, dapat keselamatan di akhirat, tapi sisa hidup menderita. Tetap di sebelah, jauh dari anak istri, kesepian, tapi harta benda dimiliki. Ya, pilihan yang berat teman-teman ya. Mari kita dengarkan dulu ocehan si Blukus Suntur ini yang masih tidak henti-hentinya
menghujat Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan luruskan ya paradoks-paradoks yang dia sebutkan ini. Dia katakan bahwa Nabi ini paradoks. Ya, mari kita dengarkan dulu, nanti baru kita jawab satu persatu tuduhan si Blukus Suntur. Salam. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Kita harus membawa diri kita dari kecurangan, dari kegelapan, dari kebodohan. Yesus mengajak untuk kita terus terang dalam hidup ini. Benar, katakan benar. Tidak, katakan tidak. Selain itu, iblis yang membawa itu semua. Judul kali ini, Paradoks Muhammad dengan Kenyataan, Fakta, dan Kemanusiaan. Diakui oleh semua Muslim, Muhammad adalah teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Muhammad itu ada teladan yang sangat baik dalam dunia ini. Enggak ada manusia sesempurna Muhammad. Ikutilah Muhammad, maka sekarang jawab sendiri. Ini buktinya. Ada 5 yang saya ungkapkan dalam video ini. Muhammad rajin bersedekah kepada fakir miskin. Tetapi suka banget merampok dan merampas serta menjarah milik kaum Quraisy, Yahudi, dan Kristen. Jadi dari sono sampai ini yang kita hitung itu sampai dia tutup mata. Dan ini bukan omong kosong, bukan cerita bohong, bukan hoax. Yang kedua, diceritakan Muhammad itu orangnya sabar terhadap orang yang menghina dia. Tetapi Muhammad gemar, senang, bahkan memakai ayat-ayat dari Allah untuk membunuh kafir Quraisy dan Kristen, dan menghukum wanita yang menghina dia dengan mengikat kedua kakinya dengan unta, lalu unta itu disuruh lari berlawanan arah. Maka lepaslah tubuh wanita itu dengan kedua kakinya. Ia tunggangi serta Muhammad menyetujui seorang suami yang membunuh istrinya karena menghujat Muhammad terus. Paradoks. 3. Muhammad menolong janda-janda dengan cara menikahinya. Tapi Muhammad kepergok, berzina dengan pembantunya Hafsah. Kepergok sama istrinya. Sama istrinya. Kepergok sama istrinya. Dan memaksa anak angkatnya. Memaksa anak angkatnya untuk menceraikan istrinya. Agar dikawini oleh dia. Turun ayatnya. Turun ayatnya. Pakai ayat Quran. Untuk membunuh orang-orang yang menghina itu. Sungguh amat pedih siksaan Allah. Sungguh amat cepat siksaan Allah. Sungguh. Nah kalau dia senang. Sungguh Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Itu ayat untuk menggunakan bahwa menggauli pembantu itu adalah boleh. Setelah dia kepergok tadi. Dan dia memaksa anak angkatnya itu untuk menceraikan istrinya. Lalu dia ambil wanita itu. Maka kalau tadi malam saya berbicara 10 perintah hukum Taurat itu semua dilanggar oleh Muhammad. Sebagai Nabi teladan itu. Semoga Anda menonton yang tadi malam. Yang saya sebutkan. Tadi malam berarti tadi sore waktu Indonesia. Karena saya kalau lagi sibuk begini, saya tetap ingin untuk bertemu dengan penonton. Poin nomor 4. Hadisnya ada semua, saya bukan hoax. Ya kalau ustadz-ustadz yang sekolah di Mesir, yang ngaku profesor dokter agama, baca semua, nggak mungkin tidak dibaca oleh somat. Apa yang saya katakan ini. Poin yang keempat, paradoks yang keempat, Muhammad sangat sayang kepada anak-anak.
Tetapi Muhammad memaksa mengawini anak Abu Bakar, usia 6 tahun. Namanya Aisyah. Ditiduri umur 9 tahun. Ya kan dia sayang anak. Seperti Yesus memanggil anak-anak itu. Yesus bilang, kalau ada yang melihat surga, lihatlah anak-anak ini. Kalau mau lihat surga, lihatlah anak-anak ini. Lugu, lucu, belum mengerti dosa. Tapi Muhammad menikahi, memaksa Abu Bakar As-Siddiq untuk menikahi Aisyah. Anak usia 6 tahun bisa apa? Dia belum mengerti apa artinya perkawinan. Dia belum mengerti untuk menjadi seorang ibu. Belum mengerti apa makna perkawinan. Muhammad menunggu sampai umur 9 tahun. Sampai Muhammad memerawani gadis itu. Umur 9 tahun. Tapi tahu nggak apa yang dia lakukan dari umur 6 tahun sampai 9 tahun ketika mengunjungi Aisyah di rumah bapaknya? Muhammad menaruh kemaluannya itu di atas paha Aisyah. Sambil disuruh belajar untuk memegang kemaluan kakeknya itu. Karena Muhammad umur 53 tahun ketika menikahi Aisyah, umur 6 tahun. Kakek dong. Bukan bapak, bukan suami. Di mana dia cerita bahwa Muhammad mengasihi anak-anak. Tetapi tidak ada rasa menolong membantu seorang anak sebagai seorang dewasa. Paradoks yang kelima, Muhammad sangat bertoleransi dengan keyakinan agama lain. Turun ayatnya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi membunuh orang gara-gara beda agama. Saya menyadarkan kita semua, generasi ini. Hai generasiku. Generasi saya itu adalah generasi yang masih melihat saya ngomong langsung. Nah, itu generasi saya. Maka saya punya kewajiban dong untuk ngomong, untuk menyampaikan sejarah, fakta kemanusiaan Muhammad. Dia sangat bertoleransi. Pakai ayat. Tetapi Muhammad mengkafir-kafirkan Yahudi dan Kristen, serta orang Quraisy, yaitu bangsanya sendiri. Ya kalau saya kafir-kafirkan kalian karena tidak ikut Yesus, ya kalian memang tidak ikut Yesus. Kalian memusuhi orang Kristen, kalian membakar gereja, kalian menggusur tempat-tempat ataupun orang yang sedang beribadah. Itu kan fakta. Itu. Lah ini apa kalau mengkafir-kafirkan orang Yahudi karena nggak sama pendapat? Karena orang Yahudi lebih benar di dalam bersikap, beragama, dan mengambil, memaksa, mengklaim sejarah orang Yahudi, sejarah orang Kristen. Sehingga bukan saja mengkafir-kafirkan, dia menteror, penggal, gorok, pancung, tebas, bacok. Bagi orang yang menolak Nabi dan menolak Muhammad sebagai utusan Allah. Di mana utusan Allahnya itu Muhammad? Allah yang mana yang mengutus Muhammad? Jelasin dong. Nah, itulah paradoks dari ajaran Islam ini. Ajaran Muhammad ini. Saya tidak mengatakan ajaran Islam langsung kepada Muhammadnya. Nah, saudara, menghina Muhammad itu adalah dosa paling besar. Dan Muslim lebih menyakitkan hati mereka kalau disinggung nabinya. Karena nabi kita itu adalah nabi yang mulia. Tidak ada orang yang sebaik Muhammad. Ceritakan bagaimana Muhammad menolong kucing yang kepanasan dan masuk. Dan dia memberi makan kucing. Apanya? Mungkin itu cerita ketika Muhammad kecil. Dia sayang sama kucing. Itu waktu kecil. Tapi akhir dari hidupnya apa yang kita saksikan? Nah, ini yang mau saya sadarkan. Bagaimana Muhammad mencongkel mata orang. Dan mengambil
ternaknya itu, ontanya, memotong terbalik. Kaki kanan dipotong, kaki tangan kiri yang dipotong. Tega dia congkel mata orang itu. Dan membiarkan mati di padang kepanasan. Tega menyiksa kayak begitu. Nah, ini yang kita tanyakan kepada sejarah Hamas sekarang melawan Israel. Inilah video akhir tahun saya. Video awal tahun di Amerika. Saya setuju dengan pasal penistaan agama. Saya setuju asal ditegakkan keadilannya. Saya setuju dengan SKB 2 Menteri. Asal begini dan begitu. Saya setuju, tangkap dong Somad. Polisi apa macam begini? Ya. Nah, saudara-saudara, demikian. Kita terus berdoa dengan pengharapan untuk memiliki bangsa yang toleransi dan damai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Iya, tuduhan pertama adalah Nabi suka bersedekah, tapi di satu sisi suka merampok orang lain. Nah, ini kan tuduhan ya. Tuduhan yang tidak bisa dibuktikan oleh para penghujat Islam. Dan memang para penghujat-penghujat Islam, pembenci Islam ini nggak akan berhenti-henti menyerang sosok Nabi Muhammad SAW. Karena kalau mau nyerang Al-Quran, nggak sanggup. Terbukti, Quran itu kebenaran. Ya, terbukti bahwa Quran itu tidak ada celah. Apalagi Allah. Kan begitu. Yang mereka bisa olo-olo apa? Oh, aula kalian tidak kelihatan. Oh, aula kalian batu. Kan begitu. Baru selebihnya mereka serang sosok Nabi. Karena udah nggak sanggup lagi mereka untuk berdiskusi dan berargumen. Nggak sanggup. Kalau diajak debat, nggak bisa. Jadi ya sudah, hujat saja. Kita bisa lihat Polikardus sekarang. Sofiatul, Erben, ya, Wadonat, dan sebagainya. Sekarang yang bisa mereka lakukan apa? Menghujat aja. Bedanya ada orang yang menghujatnya to the point, seperti Bulukus Suntur, ada yang hujatnya dengan cara sarkas, kan begitu. Dia bilang, wah Nabi kalian bocah tua nakal, si bocah tua nakal seperti ini, gitu kan. Padahal bocah tua nakal tuh dia. Dia yang setelah tua dapat kekayaan baru nakal. Tapi itulah cara-cara mereka ya. Di sini dikatakan Nabi suka bersedekah. Yes, itu benar. Terus dikatakan merampok. Sekarang saya tanya teman-teman. Kalau seorang perampok, tujuan dia merampok itu apa? Tentu saja kekayaan. Kan begitu. Kalian lihat itu perampok-perampok besar. Mereka merampok orang supaya hidup mereka penuh dengan kekayaan. Supaya mereka bisa hidup enak, bisa beli apapun. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah Nabi hidupnya berlebihan? Tidak. Ya, Nabi nggak pernah digambarkan itu flexing ya, atau punya kekayaan yang luar biasa banyak. Enggak. Rumahnya saja kecil, teman-teman. Rumah Nabi itu kecil. Bayangkan. Di saat kekurangan, Nabi kadang mau jual barang. Harus jual barang gitu. Saking sedihnya. Jadi kalau dibilang Nabi suka merampok, apa yang dia rampok? Kalau perang, iya. Dalam peperangan, tentu saja yang menang mengambil semua. Kan begitu. Kalian lihat dari zaman dulu, yang namanya peperangan, yang kalah pasti akan kehilangan semuanya. Ternaknya, harta bendanya diambil. Yang menang akan ambil semua, kenapa? Kompensasi. Dalam perang ada korban. Untuk keluarga temannya yang gugur, pasti akan diberikan kompensasi dan sebagainya. Itu hal yang lumrah di zaman dulu. Dan memang hukumnya seperti itu. Hukum perang seperti itu. Kalian nggak lihat bagaimana Perancis ya dijajah sama Jerman. Kalah perang, diambil wilayahnya. Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua beserta Jepang. Disuruh bayar. Biaya Perang Dunia Kedua itu dibayar sama Jerman.
Perang Dunia I juga sama. Jerman bayar loh. Jadi berpuluh-puluh tahun dia harus cicil kompensasi perang. Itu biar kalian tahu. Jadi kalau dibilang Nabi merampok, rampok untuk siapa? Nabi aja nggak kaya kan begitu. Nabi aja nggak hidup dengan bergelimang harta. Terus yang kedua, Muhammad sabar kepada orang yang menghina dia, tapi gemar membunuh kafir Quraisy dan Kristen. Nah, ini kan fitnahan lagi. Ya, yang pertama, kita nggak mengenal kata Kristen di situ ya. Nasrani ada. Kalau Kristen entah siapa ini ya. Kristen ini entah dari mana munculnya kan, Kristen gitu. Muhammad sabar. Ya, Nabi Muhammad adalah orang yang sabar, walaupun banyak orang yang menghina dirinya. Itulah yang kami teladani. Kalian lihat, mujahidin muslim, mau dihina gimana pun. Bang Zuma dibilangin satpam, ya, bahkan istrinya juga, almarhum istrinya dibawa-bawa. Bang Zuma sabar. Saya mau dihina ya, wah kamu DPO, kamu penjahat, kamu pelarian loh. Sejak kapan? Sejak kapan kalian yang nerbitkan pernyataan orang jadi DPO? Kan lucu. Ya, terus dihujat inilah itulah, aduh biasalah. Kami sama dengan nabi kami meneladani nabi kami untuk sabar. Sabar untuk orang yang menghina kami. Tapi untuk orang yang menghina Allah, menghina agama kami keras. Ya. Nabi Muhammad nggak pernah gemar membunuh orang. Di mana? Nabi itu menjadikan pembunuhan sebagai hobi. Oh, itu ada orang Quraisy, bunuh. Oh, itu ada orang Nasrani, bunuh. Nggak ada itu, teman-teman. Pembunuhan hanya terjadi saat perang. Dan penghukuman. Ada orang melakukan kesalahan, kalau memang dia layak diberikan hukuman mati, hukuman mati. Apa kalian pikir Musa tidak melakukannya? Musa juga melakukan hal yang sama. Cuman, tidak ada gambaran detailnya. Tapi Musa itu adalah pemimpin perang, dia jenderal. Ya. Sebelum dia membawa orang-orang Yahudi, dia itu adalah jenderal perang di Mesir, dia itu pangeran. Jadi Musa itu kalau dalam perang, dia tuh paling depan loh. Berapa banyak orang juga yang dibunuh, tapi dalam perang. Ya sama seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dibilang gemar membunuh ini kan tuduhan yang ngaco gitu ya. Kamu harus belajar dulu istilah gemar. Gemar itu sangat sering. Hobi, suka. Ya. Inilah saya bilang kalau orang sudah ditanamkan kebencian. Dan ini ditularkan pula sama si Bulukusuntur satu ini kan. Ini yang bahaya. Ya, dalam perang semua hal bisa terjadi teman-teman. Ya, tetapi peranglah dengan cara elegan dan layak. Gentleman, jangan main curang. Kalau Polikarpus kita tahulah selalu tidak sesuai dengan agreement. Ya, kalau Polikarpus. Nabi Muhammad menolong janda dengan menikahinya, tapi berzina dengan pembantunya Hafsah dan kepergok dengan istrinya. Bahkan memaksa anak angkatnya untuk cerai, kan begitu. Ini tuduhan dari si Bulukusuntur satu ini. Ya. Kita tahulah bagaimana fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh Bulukusuntur Saifuddin Ibrahim. Ya, kalau kita bicara, aduh, saya kadang-kadang bingung lihat ya. Dikatakan bahwa Nabi itu kepergok, berzina dan sebagainya. Berbagai macam cara dilakukan oleh Polikarpus untuk melakukan kristenisasi terhadap umat muslim. Salah satu sistemnya ya memutarbalikkan sejarah, memutarbalikkan ajaran Islam, memelintir ayat yang ada di Quran. Bahkan mereka membayar mahal untuk orientalis dan misionaris-misionarisnya. Tulisan para orientalis itu disebar ya melalui internet, blogs dan sebagainya, digaung-gaungkan, dibikin brosur. Tapi isinya apa? Isinya omong kosong semua. Tujuannya untuk apa? Mengkristenkan umat muslim. Kan begitu. Terus yang mereka jadikan dasar ya, dasar untuk diputarbalikkan itu adalah tulisan-tulisan yang jelas-jelas tidak jelas. Ya, tidak ada dasarnya. Mereka contoh nih, memfitnah Nabi berzina dengan Hafsah. Itu dari mana?
itu kan dari hadis doif yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Said. Ya, yang jelas-jelas itu tidak diterima oleh para ulama. Karena Abdullah ini adalah orang yang pelupa dan banyak bicara sehingga banyak bercampur dengan riwayatnya sendiri. Ya. Dan yang lebih parah lagi, orang Kristen menjadikan hadis-hadis doif itu sebagai bahan, bahkan mereka tambah-tambah. Ini udah salah, ditambahin lagi salahnya sama Polycarpus ini. Ngeri teman-teman mereka. Ya. Ngeri sekali. Fitnahan-fitnahan dari mereka tuh, aduh. Udah hadisnya doif, nanti ditambah-tambah lagi bumbu kecap sama mereka. Dan ini sudah sangat sering kita pergoki saat diskusi. Kan begitu. Sering sekali. Begitu juga dengan tuduhan Nabi sadis, ya, menghukum mati seorang wanita Yahudi gitu. Itu doif loh. Jadi yang melanggar perintah itu siapa? Kan dikatakan bahwa Nabi melanggar 10 perintah Tuhan. Padahal yang melakukan 10 perintah Tuhan itu kami, umat muslim. Saya sudah pernah buat kontennya. Dan dalam diskusi sering kita bahas. Siapa yang meneruskan 10 perintah Tuhan? Umat muslim atau orang kafir? Orang Kristen sendiri yang berdiskusi dengan saya mengakui, ya, mengakui bahwa umat muslim lah yang menjalaninya. Bu Darni saja, orang Advent itu mengakui, iya kalian lakuin. Tapi kami juga lakuin. Advent juga lakuin, tapi yang Kristen di luar enggak, ya. Kristen-Kristen di luar enggak menurut Bu Darni. Jadi sadarlah kalian. Terus dibilang Nabi Muhammad sayang kepada anak-anak, tetapi memaksa anak Abu Bakar untuk dinikahi. Halo, bapaknya, mamanya nggak keberatan. Kamu siapa? Kok kamu pula yang keberatan? Abu Bakar, ya, itu nggak ada masalah. Datang Kristen-Kristen sekarang bermasalah. Pembenci Nabi pada zaman dulu, ya, yang hidup sejaman, orang-orang kafir zaman dulu, nggak pernah jadikan ini masalah. Oh, Nabi kalian begini-begini begitu. Nggak ada. Ya. Orang yang hidup sejaman aja nggak pernah bilang, oh Nabi kalian tuh pedofil dan sebagainya. Malah sekarang, Polycarpus yang hidup di zaman now ini, yang selalu memfitnah Nabi. Aduh, kalau memang seperti itu, dari zaman dulu udah dibuat tuduhan itu. Ya, udah. Kalian ini siapa? Nggak tahu apapun. Jadi, berhentilah ngomong-omong kosong. Kalau memang itu terjadi, dari zaman dulu itu akan dijadikan hujatan kepada Nabi. Dari zaman dulu. Oleh pembenci-pembenci Nabi. Kalian saja yang nggak pernah ketemu Nabi, itu benci sekali dengan Nabi. Kalian nih, Polycarpus. Ya, nggak pernah ketemu, kalian benci. Apalagi orang zaman dulu tuh. Yang ketemu dengan Nabi langsung tuh. Orang-orang Romawi. Ya, orang-orang kafir. Itu jauh lebih benci Nabi. Kenapa? Mereka ketemu langsung. Mereka ketemu langsung, mereka akan lebih benci. Tapi nggak pernah jadikan ini bahan fitnahan. Kan begitu. Terus kalian bandingkan, lihat sama Yesus gitu kan. Yesus dekat dengan anak-anak. Karena dibilang kalau mau lihat surga, lihatlah anak-anak. Ya, karena dialah empunya surga kan gitu. Anak-anak empunya surga. Itu malah paradoks. Itu baru benar paradoks. Di satu sisi bilang anak-anak empunya surga. Tapi di satu sisi bilang semua orang mewarisi dosa. Termasuk anak kecil. Anak kecil tidak percaya Yesus, masuk neraka. Karena dia mewarisi dosa waris. Itu lebih gedebrul lagi gitu kan. Lebih gedebrul. Di kekristenan, anak masih balita, itu udah ada dosa. Dosa waris. Kalau dia nggak percaya Yesus, masuk neraka. Beda dengan muslim. Anak kecil tuh nggak bisa, teman-teman. Ya. Dia belum akil balik. Dia belum mengenal dosa. Itu Islam, lebih jelas. Ya, ada tahapannya, nggak ada kayak kalian, asal-asal aja. Terus dibilang, yang kelima ya, Nabi Muhammad sangat bertoleransi dengan keyakinan agama lain. Yes, betul. Ya. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fidin. Ya. Jadi jelas sekali. Kalau di Islam itu, kita nggak pernah memaksakan orang lain. Hanya Islam satu-satunya yang ada ayat seperti ini. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Agamaku untuk aku, agamamu untukmu. Ya. Nggak ada pemaksaan. La ikraha fidin, nggak ada. Agama lain ada nggak? Kristen ada nggak? Coba saya tanya.
Coba kalian balikkan ke diri kalian sendiri. Di Kristen ada nggak ajaran seperti ini? Nggak ada. Ya. Hanya Islam yang saking lengkapnya, semua ada. Tentang pernikahan, tentang menghargai orang yang beda agama. Coba saya tanya, di Kristen ada nggak cara memperlakukan orang yang beda iman? Beda keyakinan? Nggak ada ajarannya, teman-teman. Yang namanya nggak ada, artinya nggak ada larangan. Boleh kalian ketokin kepala mereka artinya. Ya. Malah kalian yang sebenarnya tidak ada pantangannya untuk membantai orang beda iman, untuk menyerang orang beda iman. Aduh, bahkan yang kalian lakukan sekarang nih, memfitnah keyakinan lain. Kan begitu. Inilah Polikardus nih. Dikatakan Nabi membunuh orang beda agama. Halo, apaan beda agama? Nabi menjalankan hukum, siapapun yang bersalah. Bahkan anaknya sendiri, kalau bersalah pun, Nabi yang akan hukum. Jelas di Islam. Ya. Anak kamu misalnya berzina, anak kamu yang dihukum mati. Clear gitu. Di Islam itu nggak ada abu-abu. A, A, B, B. Selebihnya dari si jahat. Kami yang terapkan itu. Ya. Hitam-hitam, putih-putih. Jangan ditambah-tambah, jangan dibuat-buat. Itu dari iblis, dari setan. Islam yang menerapkan itu. Kalau kalian kan, cobalah. Kalian tuh bertoleransi atas kesalahan. Kami enggak. Ya. Kalian ngatain, oh nggak apa-apa lah, kasihan gitu kan. Berdalil kasihan, kasih. Terus dibilang umat muslim ini gampang tersinggung kalau nabinya dihina. Yes. Ya. Kami gampang tersinggung. Tapi dosa paling besar bukan menghina nabi, coy. Dosa paling besar dalam Islam adalah mensekutukan Allah. Ya, musyrik. Itu yang kalian lakukan. Mensekutukan Allah. Ya. Yahudi masih mending nggak mensekutukan Allah. Nggak ada mereka buat patung-patung, mereka buat sesembahan yang lainnya. Kalian yang lebih parah. Ini para Polikardus ini. Kacau sekali. Mungkin itu aja, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjawab, karena sudah cukup panjang juga. Ya, makasih buat teman-teman, dan sedikit iklan ya, mohon perhatiannya. Bagi teman-teman yang suka menonton diskusi secara live, ya, baik itu debat maupun diskusi ringan, dapat menonton di Pakar Debat Lintas Agama. Jadi channel Jadid HMC ini hanya channel reaksi, ya, hanya channel video pendek. Sedangkan untuk diskusi, mohon didukung Pakar Debat Lintas Agama ya. Ini kita buat memang khusus untuk live. Dan ini masih sangat kecil, teman-teman. Ya, subscribe-nya juga masih sangat kecil, mohon dibantu ya. Baru 86. Mohon didukung supaya kita, ya lumayan lah, ada rezeki gitu kan. Bisa beli beras gitu, bisa beli makan ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendukung, tolong di-subscribe dan ditonton ya, jangan hanya subscribe tapi tidak ditonton. Terus bagi teman-teman yang ingin membeli merchandise pendebat, ya di sini ada Al-Ayubi, Bamtri, ya, ini ada yang Hamas, ya kucing, keren nih, ini yang paling laku sekarang, dan juga Bang Zuma tentunya, ya. Terus kita juga ada hoodie HMC dengan logo HMC serta polo shirt HMC. Yang tertarik untuk membeli dapat mengunjungi toko kita di Tokopedia, serta nomor WA yang tertera di bawah ya. Kalau mau pesan secara offline atau manual bisa lewat nomor WA yang ada di bawah. Jadi itu sih yang mau saya sampaikan dan sekaligus promosikan. Ya, dengan kalian membeli produk-produk kami, dengan menonton channel kami, ini sudah membantu perekonomian kami, sehingga kami bisa terus ya bergerak, terus berjuang untuk melawan para Polikardus penista dan penghujat agama ini, ya, supaya kami bisa terus semangat. Ya, kami punya amunisi untuk bertempur melawan Polikardus ini, karena yang namanya pertempuran itu juga membutuhkan amunisi. Ya, kami butuh amunisi, nggak bisa sekedar wah serang sana serang sini gitu kan. Ya, nggak bisa teman-teman. Apalagi kita tahu mereka ini kan juga ya punya segala cara licik untuk mencelakai kita, termasuk membuat kita nanti di penjara dan sebagainya ya. Jadi bagi teman-teman jangan lupa bantu kami supaya jadi anti badai, karena kami sangat rentan nih untuk dipenjarakan sama Polikardus. Mereka dikit-dikit lapor soalnya ya. Bahkan saya aja udah dilapor sampai mungkin tidak kurang 10 laporan untuk saya. Luar biasa Polikardus ini. Dan bagi teman-teman yang mau membeli
makanan atau mau nongkrong-nongkrong, jangan lupa juga ya, kita juga ada buka namanya J-Stick Kayu Manis Timur. Di Google Map kalian tinggal search, akan kelihatan. Ya, lokasinya di sini dekat SMA Negeri 31. Ya, parkir di sini juga bisa, karena di sini nggak ada tempat parkirnya teman-teman. Yang ada tempat parkir motor, untuk mobil nggak bisa parkir. Ya, untuk mobil nggak bisa parkir, jadi saya sarankan parkirlah di Alfamart, ya, Alfamidi, Indomaret, ataupun tempat yang lain. Biasanya orang di SMA negeri ini. Ya, tinggal jalan ke sini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.